Selamat malam, salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kembali malam ini, saya menyampaikan pengajaran berkaitan dengan penciptaan dan ciptaan khususnya tentang manusia. Pembelajaran ini berasal dari pemikiran saya yang bersumber dari ajaran Alkitab. Sebagai orang Kristen, saya memiliki keyakinan dan kesungguhan hati bahwa hanya Alkitab saja firman Tuhan. Dengan pengertian yang demikian, saya sebagai orang Kristen selalu berupaya menerapkan pengajaran Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam pembimbingan, pembelajaran yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, dan tentunya telah diuji sepanjang zaman sampai saat ini. Saya akan memulai saja pembelajarannya. Ini adalah pembelajaran yang kedua mengenai penciptaan dan ciptaan, khususnya berkaitan dengan manusia. Alkitab mengajarkan kepada orang Kristen bahwa alam semesta dan segala isinya, bumi dan segala isinya, diciptakan oleh Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Alkitab mengajarkan kepada orang Kristen bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah, Bapa, menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui anaknya, Sang Firman, dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Ketiganya berkarya menciptakan, memelihara ciptaannya, dan tentunya menebus ciptaannya secara khusus. Allah yang Esa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan teratur, dengan baik adanya, dan indah. Jadi 3 kategori dari seluruh karya ciptaan Tuhan ini menggambarkan keberadaan dari seluruh karyanya: keteraturan, kebaikan, dan keindahan. Jadi semua yang kita lihat dengan pengamatan indrawi kita, yang kita nikmati secara jasmania maupun rohani, dan yang kita bisa kelola di bumi dan segala isinya ini, memiliki sebuah kategori yang jelas dan dapat kita nikmati, yaitu keteraturan, kebaikan, dan keindahan. Tidak ada yang tidak teratur yang diciptakan Tuhan Allah. Tidak ada yang tidak baik yang diciptakan Tuhan Allah. Dan tidak ada yang tidak indah yang diciptakan Tuhan Allah. Jadi dalam pengertian ini, berdasarkan pengajaran Alkitab yang tidak pernah ada kesalahan, maka orang Kristen mendasarkan iman dan keyakinannya dengan pengertian bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan. Segala teori evolusi, devolusi, dan revolusi bisa saja terjadi, bisa saja dipikirkan oleh manusia, mengingat manusia adalah ciptaan yang terbatas, yang tidak bisa mengerti keseluruhan dari karya ciptaan Allah. Tentunya dengan teori evolusi, devolusi, dan revolusi, manusia dapat berasumsi dengan pengamatan indrawinya yang terbatas, baik dibatasi oleh keberadaan dirinya, alam ciptaan, waktu yang tersedia, menunjukkan memang manusia tidak bisa sepenuhnya memahami, menguasai, dan mengerti keseluruhan alam. Kalaupun manusia sudah tahu tentang bumi dan segala isinya, mengerti sedikit tentang gugusan bintang Bima Sakti dan gugusan bintang-bintang yang lain, tetapi secara menyeluruh alam semesta yang maha luas itu, manusia tidak bisa menjangkaunya atau belum mampu untuk mengerti secara utuh, lengkap, dan menyeluruh. Itulah kenyataan dari keberadaan manusia sebagai ciptaan. Saya melanjutkan kembali untuk fokus membicarakan tentang manusia. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Pengajaran Alkitab ini yang diterima oleh orang Kristen, bahwa saya dan saudara adalah ciptaan terbatas. Saya dan saudara adalah pribadi yang punya kebebasan, dapat berpikir, dapat berkehendak, dapat berafeksi. Keberadaan itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya dan saudara sebagai ciptaan pribadi adalah gambar rupa Allah. Sekalipun saya orang Kristen, dan Anda yang bukan orang Kristen, tetap manusia adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah.
Hanya bedanya saya orang Kristen yang sudah dipulihkan keadaan gambar rupanya pada diri saya oleh Kristus, dikerjakan Roh Kudus, dianugerahkan Allah Bapa. Sementara mereka yang belum percaya atau tidak akan percaya, tetap adalah gambar rupa Allah tetapi sudah rusak arahnya, strukturnya, karena sudah berdosa. Sudah ada dalam keberdosaan dan sudah tidak mampu total kembali kepada kesejatian kemanusiaan menurut gambar rupa Allah. Berdasarkan pengajaran Alkitab itulah orang Kristen meyakini bahwa manusia sebagai ciptaan secara individu, orang per orang, memiliki dua unsur, tubuh dan roh. Tubuh kita akan berinteraksi dengan segala kenyataan di bumi ini, dengan makhluk lain, dengan ciptaan lain, kalau pada diri tubuh ini ada roh. Dan roh kita akan bisa berinteraksi, berkomunikasi melalui tubuh kita yang masih didiami oleh roh kita. Itulah sebabnya kalau ada orang yang menjelang kematian, rohnya yang masih ada, dapat saja tubuhnya berinteraksi melalui apa yang nampak pada tubuhnya. Entah itu pengamatan indrawinya, termasuk keanggotaan tubuhnya. Tetapi kalau sudah meninggal, maka rohnya yang sudah dipanggil untuk nantinya menunggu dan menanti pengadilan terakhir dari Tuhan, maka tubuh tidak lagi dapat berfungsi untuk bisa merespon atau berinteraksi dengan siapapun dalam kondisi apapun. Tubuh itu akan kembali kepada debu tanah. Sebagai ciptaan, tubuh ini memang awalnya dan yang pertama kali dan satu-satunya Adam dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan, diberi nafas oleh Tuhan. Demikian juga Hawa, satu-satunya yang diambil dari tulang rusuk Adam dan dibentuk menjadi perempuan. Jadi di sini Adam mewakili umat manusia, Adam artinya juga laki-laki, dan Adam yang berarti juga adalah seorang individu. Jadi Adam itu tubuhnya dari debu tanah. Keturunannya, saya dan saudara, tidak lagi dari debu tanah. Walaupun nanti tubuh saya dan tubuh saudara yang akan meninggal dunia dan yang sudah meninggal dunia, mungkin orang tua, kakek nenek, dan leluhur kita, seluruh tubuhnya kembali ke debu tanah. Tetapi pembentukan manusia setelah Adam dan Hawa, setiap orang dibentuk di rahim ibunya dan tidak menggunakan debu tanah. Tuhan menciptakan di rahim ibu kita masing-masing. Terjadi konsepsi, ada sarana pada laki-laki dan ada sarana pada perempuan. Sehingga dua jenis inilah yang diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan, untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Karena itulah perintah yang diajarkan Tuhan seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 27, ayat 28. Dengan demikian, sebagai orang Kristen, pengajaran Alkitab menggambarkan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa manusia, laki-laki dan perempuan, adalah ciptaan pribadi. Yang tentunya sebagai keturunan Adam dan di dalam Adam, saya dan saudara dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi ini hal yang secara khusus tidak bisa kita bandingkan dengan hewan, tidak bisa kita bandingkan dengan tumbuhan, bahkan dengan materi. Tubuh kita unik dan kompleks, karena tubuh kita akan berespon terhadap apapun yang ada di sekitar kita, yang ada di atas bumi ini maupun di luar bumi ini, yang mungkin bagi mereka yang pernah menginjakkan kakinya ke bulan atau di angkasa, tetap tubuh ini mempunyai sebuah koneksi, relasi, dan kemampuan untuk beradaptasi, karena sebagai makhluk hidup ada roh yang memberikan kemampuan untuk itu. Ini adalah kompleksitas pada tubuh manusia. Dan tubuh manusia yang memiliki beragam jenis atau beragam nama, entah kepala, telinga, hidung, mata, mulut, anggota tubuh yang lain, kaki, tangan, dan sebagainya. Dalam keragaman anggota-anggota tubuh itu ada kesatuan dan diatur oleh otak. Jantung pun diatur oleh otak. Pengamatan indrawi atau pemanfaatan fungsi indrawi, telinga, pendengaran ya, mata yang bisa melihat, hidung, penciuman, mulut, lidah, rasa, kulit, semuanya, dan keadaan tubuh kita, gerakan anggota tubuh kita secara motorik maupun secara kinematik, semua keberadaan anggota tubuh kita diatur, dikendalikan oleh otak. Otak inilah yang menjadi mesin, kalau bisa dikatakan, menjadi sentral dari tubuh. Sementara sentral dari semua peredaran kehidupan daripada tubuh ini, untuk bisa ada
darah, ada pengaturan denyut jantung dan sebagainya, itu ada di jantung. Jadi ini keunikan, kekhususan, dan kompleksitas dari tubuh. Setiap tubuh ada kromosomnya, ada DNA-nya, ada yang memberikan tanda bukti keunikan tiap-tiap individu. Tubuh kita itu unik, dan bersyukur karena Tuhan yang menciptakannya dengan teratur, indah, dan baik. Dalam segala hal keberadaan setiap orang yang punya anggota tubuh, baik dalam kondisi sekarang mungkin yang lemah, yang kurang, yang terbatas, tentu semua keberadaan tubuh itu unik. Kehadiran tubuh itu penting dan perlu, baik dalam hubungan pribadi, hubungan dalam keluarga, hubungan dalam masyarakat, hubungan dalam komunitas-komunitas kecil. Kehadiran tubuh itu penting dan perlu. Bukan hanya kehadiran secara imajinasi, dunia maya, dan juga secara telekomunikasi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana bisa fungsi itu berlangsung dan terjadi? Karena ada nyawa, ada roh, ada jiwa yang bersifat rohani itu yang menggerakkan, dan nafas hidup itulah yang dikaruniakan, diberikan, diciptakan oleh Tuhan untuk tiap-tiap orang. Saya dan saudara memiliki tubuh dan roh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau berpisah itu namanya meninggal dunia. Dalam satu kesatuan itu dapat dibedakan dan memerlukan asupan kebutuhan masing-masing, apa kebutuhan jasmani dan apa kebutuhan rohani kita masing-masing, tetapi keduanya saling mempengaruhi dan saling bergantung. Itulah kompleksitas yang singkat sederhana mengenai keberadaan dua unsur pada diri saya dan saudara sebagai ciptaan pribadi, tubuh dan roh. Hal yang kedua yang menarik di dalam pengajaran Alkitab sebagai dasar iman orang Kristen, sumber pengajaran yang benar, bahwa manusia itu diciptakan punya dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga atau jenis keempat. Tidak ada jenis yang dipadukan dan tidak ada jenis yang dibedakan kesatuannya. Jadi artinya kalau dia laki-laki, ya laki-laki. Kalau dia perempuan, ya perempuan. Masing-masing tubuhnya itu berbeda fungsi dan manfaatnya. Ini menjadi suatu keunikan yang tidak bisa dialihfungsikan. Kalaupun manusia sekarang mencoba mengalihfungsikan, tentu ada kasus-kasus khusus. Ada laki-laki yang mau jadi perempuan, padahal tidak punya rahim. Alat kelaminnya pun tidak seperti perempuan. Demikian juga sebaliknya. Namun, manusia yang melakukan itu biasanya tidak memahami dan menghargai keberadaan tubuhnya dan keberadaan jiwanya. Jadi ada pandangan yang berpikir bahwa perpindahan keadaan jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki seakan-akan itu adalah sebuah kebebasan. Pilihan bebas manusia. Jawabannya tidak. Dalam pengajaran Alkitab, sebagai orang Kristen, saya mau katakan bahwa laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Laki-laki tidak boleh jadi perempuan, dan perempuan tidak boleh jadi laki-laki. Karena keduanya, dan melalui kedua jenis itulah, maka bertambah banyak manusia. Laki-laki dan perempuan bertambah banyak di bumi ini. Ada yang mengira bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki, tetapi kenyataan populasi laki-laki justru lebih banyak dari perempuan. Dan itu yang menjadi fakta populasi yang ada dalam setiap sensus penduduk maupun sensus di seluruh dunia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang diajarkan di dalam Alkitab bahwa laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Tuhan tentu sudah dewasa, akan menikah dan diberkati dalam satu keluarga, laki-laki dan perempuan, dan melalui hubungan suami istri yang sah dan diperkenan Tuhan, maka beranaklah perempuan dan laki-laki memiliki anak dan meneruskan keturunan laki-laki, dan perempuan melahirkan anak-anaknya, dan jadilah manusia yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan pernah saya membaca sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa per detik manusia hadir di bumi ini 11 jiwa atau 11 orang. Apakah sekarang sudah lebih dari 11 orang per detik? Bisa jadi iya. Itu sebabnya pertambahan dan pertumbuhan penduduk semakin terlihat jelas. Bisa jadi sekarang sudah lebih dari 8 miliar orang, di mana tiap-tiap keluarga melahirkan anak-anaknya. Sekalipun ada pembatasan kelahiran di berbagai negara, tetap saja kehadiran manusia, keberadaan manusia itu tidak bisa punah, tidak bisa habis, tidak bisa lenyap, karena sampai batas tertentu maka seseorang akan melahirkan dan memiliki anak. Sampai batas tertentu keberadaan manusia akan terus bertambah sesuai dengan ketetapan Allah, khususnya pada penciptaan. Saudara, pengajaran Alkitab memberikan kepada kita bahwa ketetapan Allah adanya penciptaan manusia, dan itu terus berlangsung sampai akhir zaman, sampai kecukupannya. Jadi tidak bisa dihentikan oleh siapapun,
Bahkan sekalipun misalnya terjadi peperangan, kekacauan, gempa bumi, dan segala hal yang mungkin penderitaan, tetap keberadaan manusia akan terus bertambah lahir, bertambah banyak. Itulah kompleksitas kemanusiaan kita. Dan yang menarik, tubuh dan jiwa kita yang satu kesatuan itu ternyata sudah Tuhan siapkan segala bentuk yang diperlukan untuk menjadi makanan, menjadi minuman, dan menjadi asupan dari tubuh ini. Awalnya Tuhan memberikan buah-buahan untuk dimakan. Selanjutnya setelah manusia itu diusir dari Taman Eden, seluruh keturunan Adam, khususnya setelah masa zaman Nuh sampai sekarang, manusia diperbolehkan dan diperkenan memakan binatang, hewan. Namun, ada secara khusus hukum yang diberikan untuk orang Israel. Bagi orang Israel, tidak boleh ada memakan makanan yang tertentu, khususnya makanan yang disebut berkuku belah. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Imamat atau kitab Bilangan, kita akan tahu bahwa ada juga perintah Tuhan kepada khusus Israel untuk tidak boleh makan makanan binatang yang berkuku belah. Tidak hanya babi, unta pun tidak boleh dimakan. Dan makanan ikan tertentu yang tidak bersisik tidak boleh dimakan, dan sebagainya. Bahkan darah yang mentah, darah yang tidak dikelola, darah yang masih melekat tulang sumsum dan sebagainya tidak boleh dimakan. Itu pengaturan untuk orang Israel. Tetapi kalau kita membaca dari Kejadian pasal 9, khususnya untuk Nuh, dalam pengertian lain, orang-orang yang pada zaman Nuh dan keturunan Nuh tentunya boleh memakan daging. Jadi kita mesti lihat teks dan konteks keberadaannya. Itulah sebabnya di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tentu ini pengajaran untuk orang Kristen juga, bahwa semua makanan itu boleh dimakan dengan penuh ucapan syukur. Tidak ada yang haram untuk dimakan, termasuk babi, termasuk unta, termasuk ikan-ikan yang tidak bersisik. Tetapi kalau kita mau bandingkan dengan sisa makanan yang kebuang dari tubuh kita, itulah yang menajiskan. Kita tidak mungkin atau tidak mau memakan makanan yang sisa yang keluar dari tubuh kita. Dan yang masuk ke tubuh kita haruslah dikelola dengan baik sehingga sehat dan betul-betul membuat tubuh kita baik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya mau menjelaskan kembali tentang kesatuan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Bagi orang Kristen, berdasarkan ajaran Alkitab, orang Kristen mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan untuk menikah dalam prinsip monogami. Satu laki-laki dan satu perempuan, suami istri. Tuhan tidak memberikan perintah untuk menikah dengan banyak perempuan atau menikah dengan banyak laki-laki. Satu laki-laki, satu perempuan, dan menikahnya dengan perempuan yang sudah dewasa tentunya. Adam dan Hawa diciptakan dalam kondisi sudah dewasa, sehingga mereka keduanya dinikahkan Tuhan menjadi pasangan suami istri. Tidak menunggu Adam dewasa atau Hawa dewasa, karena diciptakan dalam kondisi tubuh dan kerohanian Adam dan Hawa sudah dewasa. Mentalitasnya juga demikian. Tetapi karena sudah berdosa, memberontak kepada Tuhan, maka arah dan struktur daripada pernikahan mereka pun mengalami kerusakan. Selanjutnya, keturunan Adam dan Hawa pun menikah, laki-laki dan perempuan yang sudah cukup dewasa untuk menjadi sebuah keluarga. Jadi orang Kristen tidak pernah mengajarkan untuk menikah secara poligami atau poliandri, apalagi sejenis. 3 hal yang ditolak di dalam pengajaran Alkitab dan yang diterima oleh orang Kristen dan diyakini adalah benar, bahwa orang Kristen tidak akan pernah setuju, tidak akan pernah menerima pernikahan poligami, poliandri, dan sejenis. Itu sebabnya gerakan LGBT atau pernikahan sejenis pastilah ditolak oleh orang Kristen yang berasaskan ajaran Alkitab. Namun, karena manusia itu punya kebebasan dalam kondisi sekarang, dari zaman ke zaman, bahkan dalam kondisi era disrupsi, era digital, dengan pemikiran post-truth, subjektivitas, dan juga keinginan manusia, maka manusia mencoba untuk membuat sebuah asumsi bahwa bolehlah menikah secara poligami, poliandri, atau sejenis. Ajaran orang Kristen, pengajaran dari Alkitab, mengatakan tidaklah demikian. Orang Kristen tetap pada pendirian.
Dan kalaupun sudah menikah, laki-laki dan perempuan beranak cucu bertambah banyak, tidak menahan untuk tidak punya keturunan. Jadi orang Kristen dari ajaran Alkitab tidak boleh punya konsep atau punya pemikiran untuk tidak punya keturunan. Karena perintah Tuhan beranak cucu bertambah banyak. Bumi ini belum penuh, bumi ini belum diisi. Memang di kota-kota besar ada kepadatan penduduk. Ada sampai radius 1 kilometer misalnya lebih dari 10.000 penduduknya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi perintah Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak tidak pernah dibatalkan. Karena itu pernikahan di dalam pengajaran Kristen tidak boleh tidak punya anak, kecuali ada kasus-kasus khusus karena Tuhan belum buka rahim istri dari pasangannya atau belum mendapatkan keturunan, dan bahkan ada yang memang Tuhan tidak memberikan kesempatan perempuan itu melahirkan anak dari suaminya. Itu bisa saja terjadi. Dalam konteks dari zaman ke zaman ada saja perempuan-perempuan yang disebut perempuan mandul. Alkitab juga bercatat demikian. Ada perempuan-perempuan yang memang tidak bisa melahirkan, tetapi ada keajaiban Tuhan untuk Sarai misalnya, pada usia yang sudah lanjut pun dia bisa melahirkan karena anugerah Tuhan, kuasa Tuhan. Namun, walaupun pasangan tidak punya keturunan, tetap tidak boleh bercerai sampai kematian tiba. Ya, ini pengajaran yang berikutnya. Manusia memang diperintahkan Tuhan beranak cucu bertambah banyak melalui jalan pernikahan yang kudus dengan cara pernikahan monogami, satu laki-laki, satu perempuan, tetapi tidak boleh, tidak diperkenan untuk bercerai dengan alasan apapun. Kalau kita membaca kisah-kisah Abraham, kisah Yakub, dan kisah Daud serta Salomo, bahkan kisah-kisah orang-orang yang di masa lalu, kita menemukan memang ada sebuah kenyataan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Memang mereka ada yang punya istri lebih dari satu, punya gundik, punya selir, bahkan punya budak. Nah, ini sebenarnya penyebabnya sederhana, yaitu keberdosaan manusia, ketidakpatuhan manusia terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Manusia memang diperintahkan tidak boleh menikah secara poligami dan poliandri, dan dalam konteks sekarang disebut dengan perkawinan sejenis pun tidak boleh, tetapi perintah ini masih bisa dilanggar oleh manusia karena Tuhan masih memberikan kebebasan. Dengan kata lain, manusia yang melakukan tindakan kejahatan tetap saja dihukum Tuhan. Itu yang terjadi. Konsekuensi dari keputusan pernikahan poligami, poliandri, dan sejenis pasti ada terjadi. Namun bagi kita yang percaya kepada Kristus sebagai orang Kristen berdasarkan ajaran Alkitab, tentu tidak mengikuti jejak pemikiran, perbuatan, tindakan Abraham yang mengambil Hagar menggantikan Sarah untuk melahirkan Ismail. Kita sebagai orang Kristen tidak diperkenan mengikuti pola, cara, jawaban, tanggapan Abraham berkaitan dengan kelahiran anak atau keturunannya. Itu sebabnya Tuhan terus tetap mengingatkan Abraham bahwa keturunanmu yang diberkati, yang dijanjikan Tuhan melalui istrimu Sarah, tidak melalui Hagar, bahkan tidak melalui anaknya Hagar. Walaupun anaknya Hagar, Ismail, diberkati, tetapi janji Tuhan kepada Abraham diteruskan hanya melalui Ishak dari yang dilahirkan oleh Sarah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya melanjutkan kembali bagaimana seharusnya kita mengerti tentang pernikahan orang Kristen. Tidak hanya memang harus menikah monogami dan dewasa pasangannya, cukup mengerti kebenaran kehendak Allah, dan tentunya ada tujuan bagi kemuliaan Allah, diberikan keturunan atau tidak diberikan keturunan. Ada prinsip tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Nah, perceraian itu bisa terjadi dalam konteks manusia yang sudah berdosa, kebudayaan yang sudah cemar, dan peradaban yang tidak sesuai dengan arah struktur yang seharusnya. Sehingga terjadi keberdosaan itu, sehingga terjadi sebuah perceraian. Perceraian terjadi karena peradaban, karena keadaan laki-laki atau perempuan yang tidak bisa meneruskan keturunan, atau karena kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa terjadi dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, bahkan sampai sekarang. Makin marak orang gonta-ganti pasangannya. Sebentar menikah dengan si A, sebentar menikah dengan si B, seolah-olah tidak ada keteraturan. Terjadi adalah kepuasan, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan sebagainya. Tuhan tetap mengendaki orang Kristen berdasarkan ajaran Alkitab tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Di dalam ajaran Alkitab memang dijelaskan ada dua alasan yang bisa diterima, yaitu kematian. Kalau salah satu pasangannya meninggal dunia, entah waktu muda atau sudah tua, kalau pasangannya itu mau menikah lagi diperbolehkan, karena sudah meninggal dunia. Alasannya sederhana, karena nantinya
di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Alasan yang kedua, kalau Tuhan kehendaki, melalui orang yang masih hidup itu, entah laki-laki kah, entah perempuan kah, akan diteruskan keturunan manusia. Jadi, pernikahan kembali setelah diceraikan karena kematian, boleh dilakukan. Namun, kalau kita membaca surat 1 Korintus, pasal yang ke-6, pasal ke-7, dan seterusnya, ada baiknya orang yang sudah punya anak, apalagi cukup banyak, tetaplah dalam keadaannya menjanda atau sebagai duda. Namun, ada kalanya situasi dan kondisi yang membuat orang tersebut harus menikah lagi. Itu diperbolehkan karena pasangannya sudah meninggal dunia. Hal yang kedua yang sering menjadi alasan adalah memang ini bisa terjadi, tetapi perlu dicermati dengan baik, yaitu karena perzinahan. Salah satu pasangan itu berzina, artinya melakukan hubungan seksual seperti suami istri dengan orang lain, entah laki-laki, entah perempuan. Perzinahan itu dimulai dari sikap hati yang tidak mencintai lagi pasangannya, tentunya karena sikap hatinya tidak mencintai lagi Tuhannya. Jadi orang yang tidak mencintai lagi Tuhannya akan mudah tidak mencintai lagi pasangannya dan akan mudah mencintai orang lain yang tidak mencintai Tuhan juga. Jadi ini mesti prinsip yang perlu diperhatikan oleh saya dan saudara. Jadi kalau saya sudah hampir 29 tahun dalam pernikahan, tentu tidak mau berselingkuh dalam segala bentuk model cara apapun. Harus hidup kudus dan menjaga kesetiaan dengan pasangan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perceraian karena perzinahan itu dapat terjadi, dapat diperbolehkan. Dan memang kalau ada pasangan yang sudah berzina, sebenarnya pasangan yang berzina itu sudah membatalkan pernikahan dan menyatakan kondisinya sudah putus hubungan, berarti artinya mati. Jadi kalau ada salah satu pasangan yang berzina, sebenarnya orang itu sudah mengatakan putus hubungan dan berarti sudah mati. Tidak lagi ada kehidupan yang dilanjutkan dalam pernikahan tersebut. Namun, hal ini juga perlu dipertimbangkan kalau masih ada anak dan kalau masih perlu untuk rekonsiliasi. Karena itu bagi pasangan yang kedapatan salah satu pasangannya berzina dengan bukti dan fakta yang dapat ditunjukkan, maka perlu cara yang paling penting adalah berkonsultasi, berdialog, bahkan meminta nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Entah pendeta, entah romo, entah pastor, entah para rohaniawan dan orang tua. Apakah diceraikan atau melanjutkan dengan komitmen tidak melakukan kejahatan lagi. Memang kejahatan perzinahan itu sangat sulit dan sangat sukar untuk dihapuskan dari memori orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Karena ini berkaitan dengan tubuh. Tadi saya sudah jelaskan di awal bicara tentang tubuh. Tubuh itu unik dan kompleks. Begitu dia bersentuhan dengan tubuh yang lain, begitu dia berada di dalam suatu relasi dengan tubuh yang lain, itu memiliki suatu keunikan dan di otak ada ingatan. Ada sel-sel memori yang lebih dari 1 miliar sel memori yang dapat mengingat segala gerak-gerik penggunaan indrawi dan anggota tubuh kita. Karena itu, kalau ada orang yang melakukan perzinahan, pasangannya, maka di situ akan tersimpan memori-memori yang berkaitan dengan keanggotaan tubuh. Dan ini yang merusak, membuat perzinahan itu memang menjadi sesuatu yang bisa berulang terjadi pada pasangan-pasangan yang melakukan tindakan kejahatan terhadap pasangannya, terhadap Tuhan. Dan tentu janjinya kepada Tuhan untuk hidup kudus itu menjadi suatu pelanggaran yang berat. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki dalam ajaran Kristen, dalam pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab, tidak boleh bercerai. Tetapi kalau sudah berzina, ya silakan bercerai, silakan menikah lagi, seperti itu. Persoalannya adalah, untuk apa menikah lagi kalau sudah ada pasangan yang memiliki keturunan? Dan kalau memang ternyata seperti itu, hai laki-laki yang melakukan perzinahan, hai perempuan yang melakukan perzinahan, bertobatlah, bertobatlah sebelum ajalmu tiba. Saya mengingatkan sebagai seorang Kristen yang berdasarkan ajaran Alkitab, kalau ada pasanganmu atau dirimu yang berzina dengan orang lain padahal engkau sudah menikah, bahkan kalaupun belum menikah tapi berzina, maka bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka dan tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat. Karena bisa saja besok atau lusa, saudara dan saya akan meninggal. Itu sebabnya jaga kekudusan dalam pernikahan. Nah, ini bagian yang paling penting dan paling krusial berkaitan dalam konteks saat ini. Kita tahu media sosial begitu marak digunakan, difungsikan. Tidak untuk hal membangun peradaban, tapi justru banyak merusak, mendestruksi semua bangunan peradaban yang ada.
Kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ada kemajuan teknologi, ada perkembangan pengetahuan, ada kapasitas kita untuk berinteraksi melalui media sosial. Tetapi akses lain atau dampak lain kalau kita tidak di dalam hati yang takut akan Tuhan dan memfungsikan semua temuan dan penggunaan teknologi dengan baik, maka bisa menimbulkan problem, yaitu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang jahat, termasuk di dalam urusan seksual, perzinahan, atau perselingkuhan, dan hal-hal yang jahat lainnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya sudah memberikan gambaran penjelasan secara menyeluruh berkaitan dengan manusia sebagai ciptaan pribadi yang menurut gambar rupa Allah, dua unsur dalam pernikahan laki-laki dan perempuan. Sekarang saya ingin menjelaskan bagian berikutnya. Semoga saudara bisa mengerti dan mengikuti apa yang saya jelaskan setahap demi setahap. Dari kehidupan berkeluarga, saya ingin mengajak saudara memperhatikan, mencermati bahwa dari keluarga lahir komunitas, kelompok, dan akhirnya masyarakat. Dan dari masyarakat akhirnya lahirlah bangsa dan negara. Jadi unit terkecil dari keberadaan umat manusia adalah keluarga. Nah, keluarga ini penting karena dari keluarga terbentuk kelompok, komunitas, suku, bangsa, dan negara. Kalau dalam keluarga itu kita tidak jaga, kita tidak bangun relasi yang sehat, kita tidak bangun relasi yang benar, yang penuh dengan cinta kasih, maka tidak akan mungkin ada pembangunan peradaban dari sebuah bangsa. Mengapa terjadi adanya keruntuhan dari sebuah bangsa? Peradaban yang rusak, tingkat korupsi yang makin lama makin menjadi-jadi, penipuan, kekerasan, dan juga kekacauan. Mengapa terjadi tindakan-tindakan kriminal? Karena keluarga. Keluarga perlu diperhatikan. Masing-masing kita, saya sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, saya harus menjaga keluarga inti saya, istri dan anak-anak. Dididik di dalam kebenaran Tuhan, dilatih di dalam kasih Kristus, diberikan penjelasan pengertian di dalam berbagai pengetahuan dalam keluarga. Kalau keluarga itu sehat secara jasmani dan secara rohani, kalau keluarga itu mentalitasnya kuat menghadapi kesulitan apapun, maka ketika satu keluarga demi satu keluarga seperti itu terjadi kelompok yang sehat, komunitas yang sehat, masyarakat yang beradab, maka bangsa akan maju. Persoalannya, sampai sejauh mana keluarga kita jaga dengan baik. Nah, itu sebabnya saya sebagai orang Kristen, berdasarkan ajaran Alkitab, kita masing-masing harus membangun kehidupan berkeluarga yang benar-benar mengerti tentang tiga hal. Pertama, sadari dan akui bahwa tiap-tiap individu dalam keluarga itu adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Baik saya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai orang tua adalah ciptaan menurut gambar rupa Allah. Demikian juga istri, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga, sebagai penolong. Demikian juga anak-anak, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, satu keluarga perlu tahu dan sadari pertama, saya adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Saya dengan anak, dengan pasangan setara sehakikat esensinya. Ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah yang punya kebebasan, punya kehendak, punya pikiran, punya afeksi. Itu hal prinsip pertama. Karena itu, sebagai orang tua, sebagai yang lebih tua, sebagai kakak, sebagai adik, sadar betul yang kita hadapi sehari-hari di rumah, di tempat bekerja, di dalam komunitas kita, ada satu fakta bahwa yang kita jumpai adalah ciptaan Allah pribadi gambar rupa Allah. Jadi jangan remehkan, jangan lecehkan, jangan rendahkan, jangan samakan dengan hewan, tumbuhan, materi apapun. Hai para pengusaha, hai para penguasa, ketahuilah rakyatmu itu manusia. Ketahuilah karyawanmu itu manusia. Sadarilah hai orang tua, anak-anakmu itu, pasanganmu itu manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan materi. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kita masing-masing secara individu punya peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mengerjakan pemeliharaan bumi ini. Jadi yang kita taklukkan bumi ini bukan sesama manusia. Hai para penguasa, para pemimpin politik, orang-orang yang ada di atas kaum oligarki, hai para pengusaha dan orang-orang yang terpandang, ketahuilah tiap-tiap orang itu punya fungsi dan punya peran masing-masing. Tanpa rakyat, pemimpin tidak ada artinya, maknanya apapun. Tanpa karyawan, pengusaha pun tidak ada artinya dan tidak punya posisi dan kedudukan. Demikian juga, rakyat tanpa pemimpin akan liar, akan bubar, dan akan kacau. Demikian juga karyawan tanpa pengusaha yang memberikan modal dan akses yang baik tidak mungkin mendapatkan nafkah yang cukup. Karena itu, ketahuilah bagian kedua. Tahu sadar peran, fungsi, tanggung jawab masing-masing dalam mengelola bumi dan segala isinya. Jangan jadikan sesama manusia budak, alat, tetapi mitra kerja. Berkolaborasilah. Hai suami,
hai istri, hai anak-anak, bermitra, berkolaborasilah menjalankan tugas tanggung jawabmu. Itu hal yang kedua. Jadi perlu tahu kesetaraan itu. Nah, bagian ketiga ini perlu tahu yang namanya yang disebut dengan strata. Ya, laki-laki adalah laki-laki sebagai pemimpin, perempuan ibu penolong, dan anak-anak adalah anak-anak. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh perempuan ibu menjadi kepala atau anak menjadi kepala. Tidak demikian. Dalam keluarga inti, maka bapak adalah bapak, ibu adalah ibu, anak adalah anak, kakak adalah kakak, adik adalah adik. Jadi ada ordonya, ada urutannya, tanpa mengabaikan adanya kesetaraan. Jadi ini paradoks. Apa artinya paradoks? Paradoks berarti satu pihak kita sadar betul saya adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, setara sehakikat dengan individu yang saya hadapi, sesama manusia. Tetapi pada pihak lain saya tahu dan saya sadar saya punya urutan. Saya adik ya panggil kakak, kakak. Kalau saya kakak saya tahu saya adalah orang yang lebih tua. Dan kalau saya orang tua saya harus jadi teladan. Kalau saya jadi ayah saya harus jadi pemimpin. Kalau saya jadi ibu harus jadi penolong. Dan seterusnya. Itu adalah urutan. Nah, ini ada ketegangan. Di dalam kehidupan berkeluarga sekarang ini semua maunya disamakan. Semua maunya disamaratakan, tidak demikian. Memang hakikatnya, esensinya, kita sama-sama manusia. Tetapi juga pada hal tertentu, pada bagian yang lain, kita juga sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang mempunyai ordo, urutan. Dan prinsip pengaturan ini memang Tuhan yang atur dengan satu kondisi di mana kita akan baik saja. Keteraturan untuk kebaikan kita untuk keindahan. Betapa indahnya kalau kita menikmati apa yang dikatakan dalam Mazmur 133. Karena ada saling mengasihi, saling menghargai di dalam kebenaran dan keadilan dan kesucian. Nah, dengan peradaban yang baik di tengah-tengah keluarga, ini membentuk masyarakat yang baik. Jadi kalau masyarakatnya, bangsanya, dan kehidupan daripada negara ini kacau, itu keluarga terlebih dahulu yang menjadi masalah. Kalau keluarga itu beres, individu-individu itu beres, maka terbentuklah bangsa yang baik. Mengapa banyak korupsi? Mengapa banyak ketidakadilan? Karena keluarganya pasti ada yang nggak beres. Ambisi, keinginan daging, kangkuhan hidup, keinginan mata, itu terus menguasai. Sehingga itu membuat dia terdorong untuk korupsi. Tidak rasa syukur dengan apa yang ada. Tapi maunya ingin ini, ingin itu, ingin itu. Tidak mau berupaya untuk berkata cukup. Mengapa? Karena manusia memang diberikan otoritas menguasai bumi. Sayangnya, arah strukturnya tidak kepada bumi. Bumi tidak dikelola dengan baik, malah dirusak, dikacaukan. Bahkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran di mana-mana terjadi, termasuk dalam berbagai area. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya sudah jelaskan dari titik individu sampai ke masyarakat. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam pembelajaran mengenai keberadaan kita manusia, ciptaan menurut gambar rupa Allah. Dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya di dalam setiap kehadiran saya melalui media ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.